Selamat siang, Aci Resti. Selamat siang. Kabarnya baik kah hari ini? Alhamdulillah baik. Aduh, Cuman ini pusing rambutnya. dikit ya. Kenapa pusing? Kenapa? Macet banget. Aduh, anjir. macet. Gara-gara hujan kayaknya ya. Iya kayaknya. Pusingnya bukan karena rambutnya. Enggak ya? Bukan ini uset dah. Rambutnya Gimana? udah mulai nggak beraturan sih sebenarnya Udah bentuk nggak kayak. betul. Saya kan apa? Mulai tuh tipis-tipis di sini kan. Iya. Kebentuk awal-awal. Sekarang udah nggak tahu. Kayaknya Ya, masih fashionable sih, masih fashionable. masih Kayak lumayan lah ya. statementnya kelihatan gitu. Iyalah ya. Iya. Masih pengen mulet nggak sih? Ini kan ini kan udah bilangnya udah mau berantakan, terus mau dimuletin lagi atau? Kebetulan harusnya ini boleh dikasih tahu lah ya. Ya boleh lah. Gue ada project film, Hmm. terus si sutradara pengen rambutnya mulet. Oh. Jadi kemungkinan nanti akan ditipisin lagi. Oh, gitu. Itu dapat proyek filmnya karena mulet, enggak ya? Karena mulet. Membawa rezeki. membawa rezeki. Akhirnya tuh berguna gitu rambut gue. Orang tadinya kan emang iseng doang kan, potong mulet gitu kayak ngapain lagi ya gitu. Karena sebenarnya tujuannya satu, menghilangkan rambut gue yang rusak. Kan gue diwarnain tuh. Terus gimana ya kalau misalkan gua ya kan kalau potong pendek biasa tuh udah biasa gitu kan. Terus kayak tapi gue pengen ngerasain rambut panjang juga gitu. Gue nggak pernah rambut gue panjang. Paling panjang segini kayaknya nih. Ini paling panjang. Iya. Oh. Ininya nih buntutnya. Iya, iya. Terus kayak ya udah sekalian apa ngilangin rambut-rambut yang rusak kan karena sering diwarnain gitu. Akhirnya nyobain mulet. Oh. Dalam masih Berarti panjang. bagian muletnya ini nggak ini ya? Nggak rusak, jadi nggak apa-apa dipanjangin? Enggak. Ah. Kebetulan maksudnya yang ini kan udah bagian dalamnya nih, yang bagian luar-luar kan udah dicukurin semua. Jadi kayak ya udah. Pengetahuan baru tentang rambut teman-teman. Rambut mulet ya, jadi Comika, buat yang- iya. Yang main mulet boleh. Boleh. Iya. Tetap feminin kok kalau mulet teman-teman. Iyalah, Boleh. iyalah. Ini udah pakai baju warna pink gua. Iya. Oh iya, filmnya tadi karena mulet beneran? Eh, Atau karakternya emang cocok dengan Aci mulet gitu? Kayaknya dua-duanya iya, karena kebetulan yang sutradain kan Warnas kan. Oh, Virus. Terus dia kayak yang kayaknya ini anak cocok nih karakternya ini gitu. Terus kebetulan juga mungkin di dalam skenario dia ada karakter yang kayaknya kalau ini apa yang memerankan terus rambutnya mulet kayak oke deh gitu. Oke, iya. Terus iya, gue iya. kayak iya sih kok gitu. Kayaknya gue cocok dia dari karakter itu. Tapi gue nggak tahu, masih belum Boleh disebut. dikasih tahu kayaknya. Bukan yang film baru ini kan ya? Yang Yang ada sebuah negara di Asia Timur itu, bukan ya? bukan. Nah, ada lagi. Oh iya. Beda, iya. beda. Beda. Oke, kalau gitu. Aci, ini adalah sebuah acara namanya Show Basho. Kita bahas show yang pernah dijajaki Aci dari zaman dulu sampai di masa depan gitu. Ya. Aci itu dulu komunitasnya di mana sih? Komunitas stand up-nya? Aci dulu berawalnya dari stand up Indo BTS dulu, namanya BTS, iya, Bintaro iya. Tangerang Serpong. Jadi awalnya tuh masuk situ, pertama kali nyobain open mic, terus abis itu karena menurut Aci ada dua faktor sih. Pertama kejauhan karena dia pindah gitu bang tempat open mic-nya. Tadinya tuh deket dari rumahku tapi entah kenapa pindah gitu ya, namanya kadang kan kafe-kafe tempat open mic juga gimana ya, kayak iya tiba-tiba tutup Iya, iya. gitu. Tapi waktu itu tuh seingat gue ya pindahnya tuh karena orang-orang, maksudnya penonton yang datang ke situ tuh sepi karena itu di dalam mall. Oh. Pertama itu, terus kedua orang kan mikir kan kayak parkir bayarnya mahal di dalam mall soalnya. Iya, Terus iya. secara ini menurut gue ya, karena kan gue beberapa kali waktu awal-awal open mic keliling tuh open mic gitu ke komunitas-komunitas Jabotabek lah, Jadetabek ya gitu. Terus dari harga-harga minuman dan makanan di kafe-kafe yang lain dibandingkan si BTS ini, dia kayak si anjing paling mahal gitu. Kayak gue aja kayak
uang 20.000 cuma dapat es teh manis gitu. Ya balik lagi karena di mall gitu kan. Iya. Belum parkirnya gitu. Tapi untungnya waktu itu gue emang belum ada kendaraan jadi gue naik angkot ya. Iya, iya. Terus abis itu pindah tuh kayak gara-gara itu gitu. Terus pindah ke daerah BSD gitu jauh bang. Kayak kayaknya gue ke situ jauh banget deh, ongkosnya mahal gitu. Terus ya udah ditambah anak-anak stand up BTS pada waktu itu lagi pada sibuk kerja bang. Jadi gue sebagai anak baru kayak nggak dapet kayak apa ya, nggak dapet sharing materi atau ya kombut-kombut gitu-gitu tuh jarang gitu. Nggak dimentorin lah ya. Nggak dimentorin dan gue jadinya bingung gitu, gue mau belajar tapi ya belajar kemana gitu. Akhirnya gue coba ke Jakbar kan, ke stand up Jakbar. Itu tapi pas gue udah ini deh kayaknya yang 2000 street comedy. Gue udah kelar street comedy baru gue ke Jakbar. Karena dari situ kan gue ngerasa kalau kok gue gini-gini aja ya gitu. Maksudnya gue tuh pengen bikin materi yang enggak kayak gitu. Gue tuh pengen ngelihat komika senior yang materinya tuh kayak kok bisa ya dia bikin materi kayak gitu. Maksudnya bahkan dari masalah personal gitu. Terus akhirnya gue kayak, tapi gue mau nanya bingung juga kan ke siapa. Akhirnya gue ke Jakbar, gue ketemu sama Bang Rijal. Gue sedikit banyak gue dibimbing sama dia lah gitu, gimana caranya menulis yang baik gitu. Abis itu baru gue ikut Suca. Itu sebelum Suca. Gitu. Oke. Kalau di BTS itu mau nanya, dulu abang-abangannya siapa ya di BTS? Maksudnya seniornya siapa? Kemudian pernah show nggak di sana? Maksudnya pernah masuk Sun atau ada show kolektif gitu? Nggak pernah. Kalau untuk senior di sana tuh ada dulu katanya sempet Bang David. Tapi pada zaman Aci itu udah nggak ada Bang Davidnya. Jadi kayak ya beberapa kali ketemu mungkin kalau open mic gitu. Tapi ya karena mungkin pada waktu itu kan dia udah sibuk juga ya. Udah 2015 tuh Suci berarti, udah. Terus di situ ada band Danio. Terus ada Septian, ada kalau Sarul kayak seangkatanku deh. Terus ada Bang Mamdu waktu itu, dia sempat ini juga di street. Terus ada Bang Rama, ada Dimzi, ada siapa lagi ya? Dulu katanya Bang G juga sempat di situ ya, cuman ya lagi-lagi Acinya pas udah di situ mereka nggak ada gitu. Terus kalau soal Sun, kayaknya waktu itu pernah, cuman akunya nggak ikut. Nggak ikut. Karena mungkin masih baru banget gitu. Waktu itu tuh ini ya, waktu masuk street comedy itu masih di PTS ya berarti? Masih dimentorin tuh sama mereka gitu. Kayak maksudnya ini tuh gini aja gitu materinya gitu. Materinya kayak ngeblu gitu kan, bahas-bahas tete gitu-gitu. Yang dimana kayak lah kok sebenarnya aku nggak apa-apa sih, cuman gue tuh pengen ceritain, maksudnya dari sisi perempuannya tuh ya kalau bisa jangan itulah gitu ya. Tapi ternyata itu ada yang materi-materi seperti itu ada yang penikmatnya sendiri gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kayak ngecit ya. Jadi gampang lucunya, jadinya gue juga kayak bisa nggak sih bikin materi di luar dari itu gitu, yang nggak ngeblu gitu, yang ya gue nulisnya rapi gitu, bukan cuman asal bahas apa gitu. Berarti ada ketidaknyamanan ya, kayak bahas vulgar gitu atau makin kesini makin sebenarnya makin kesini makin kayak aduh ngapain sih gitu. Kayak kalau bisa sih ya jangan yang gitu-gitu. Ya nggak tahu ya kalau misalkan nanti gitu ke depannya gimana, kan orang bertumbuh ya, dan kadang juga suka berubah-berubah gitu. Mungkin kalau misalkan gue nikah nanti, tapi kalau misalkan gue nikah nanti juga kayaknya gue
malu juga ada bahasa gitu, Iya, bahas-bahas yang vulgar gitu, nggak tahu eh. kenapa. Iya, iya. Itu mulai Aci tinggalkan tuh mulai kapan ya kira-kira? Atau ketika di Jakbar itu dapat tuntunan kalau oh jangan bahas kayak gitu kayak gitu. Enggak sebenarnya nggak ada tuntutan apa-apa gitu dari masing-masing komunitas gitu kan. Ya itu sebenarnya terjadi aja gitu. Eh, tapi ada kayak ini loh, perasaan kayak bisa sih gue kayaknya nulis materi tanpa ada embel-embel ngomong jorok atau bahas yang jorok-jorok gitu. Terus lucu gitu. Motivasinya itu sih gitu. Terus ya maksudnya pengen ngebuktiin ke diri sendiri aja, menantang diri sendiri kali ya gitu. Iya, iya. Ada titik baliknya nggak? Kayak tiba dari bahas itu kemudian bahas keluarga itu. Nah, maksudnya nggak tahu ya, kayak mungkin gayung bersambut ya. Premis-premis yang didapat akhirnya yaitu dari keluarga gitu kan, pada bikin masalah semuanya gitu. Sampai akhirnya ya gue ngerasa maksudnya udah temenan ya menasib gitu, kayak apa ya, udah bersyukur lah gitu sama hidup gue sekarang gitu. Tapi kenapa dari sisi luar gue nih ada aja gitu masalahnya, terutama keluarga gue sendiri gitu. Terus akhirnya kayak ya udahlah gue bahas itu aja gitu kan. Terus ya tapi mungkin itu bisa jadi titik baliknya gitu, kayak akhirnya gue ngomongin jorok lagi gitu. Bahkan gue ya maksudnya udah nggak, harusnya sih makin berkurang ya gitu ngomong-ngomong jorok ya gitu-gitu. Oke, nanti kita bahas temenan sama nasib. Kita bahas yang di Jakbar dulu sebelum Suca. Waktu itu udah ini belum? Kayak udah masuk sunnya Jakbar kayak gitu, atau diajak show sama di komunitas Jakbar? Kayak Aku diajak waktu itu, aduh lupa lagi namanya. VOC namanya. Oh, VOC. Festival of Comedy. Comedy. Iya. Jadi waktu itu bener-bener tuh yang kayak bintang-bintangnya Jakbar tuh datang semua, maksudnya tampil semua. Ada improv komedi juga. Waktu itu gue inget banget si Bang Lolok sama Indra kan tuh. Dia improv komedi, terus kayak yang aduh emang orang itu dua lucu banget ya gitu, maksudnya apalagi disatuin gitu. Dan Aci di situ stand up. Jadi kayak apa ya? Ya line up komunitas gitu. Terus akhirnya gue kayak diakui gitu, ada di komunitas gitu. Karena di BTS belum sempat waktu itu, karena udah keburu pindah. Terus akhirnya itu setelah Aci Suca deh kalau nggak salah. Oh, setelah kayak tahun 2017 kayaknya. Iya benar 2017 atau 2018 ya, lupa. Pokoknya sekitar tahun itu akhirnya gue ngerasain gue naik sun gitu. Kayak komika-komika yang lain gitu. Berarti udah lama setelah berkomunitas, sudah stand komedi, udah Suca, baru sun ya? Baru sun. Iya, Kayak iya. wah akhirnya aku adalah seorang komika komunitas Jakbar gitu. Iya, Dan Jakbar gitu kayak wow. Itu line up-nya siapa aja waktu itu? Seru banget waktu itu. Yang satu angkatan? Yang satu angkatan waktu itu ini kalau nggak salah inget ya, Aci, Rijal, Rijal iya nggak sih? Aku lupa deh. Pokoknya Aci, Diki, terus Gugun. Gugun? Belum ada Gugun. Baduy kalau nggak salah. Oh, aduh. Terus siapa lagi ya? Aku lupa sih, maksudnya itu tuh angkatannya. Jadi kan Jakbar tuh ada Sucai kan, kompetisi internal Jakbar. Nah itu yang menang ditampilin di situ. Kalau saya ada Kelvin juga waktu itu. Banyak sih Kak, soalnya kayak sampai maksudnya yang gedongkotnya tuh pada datang gitu. Ada Bang Lolok, ada ya walaupun mungkin secara komunitas Bang Lolok bukan Jakbar, tapi mereka yang maksudnya pernah satu base camp di Jakbar gitu. Kayak Pandu, kayak siapa, Bang Diki, Divi, terus Ko Erwin, Bang Apri gitu-gitu semuanya pada hadir gitu. Kayak wah
itu besar di situ tuh, acara besarnya. Tapi Aci ditaruh di line up-nya bersama komunitas atau yang bersama komik-komik nasional waktu itu? Komunitas. Oh, komunitas. Iya, komunitas. Dan aku seneng banget gitu karena akhirnya gue jadi line up. Iya, iya. Nggak ada komika perempuan lain ya? Kalau di Nggak ada. Jakbar? Waktu pas aku belum ada. Ada tapi ya jarang-jarang gitu datangnya gitu. Waktu itu ada namanya Ninis, terus ada juga kalau sekarang Nopi, terus ada si siapa yang Cina itu, Vivi. Kalau sekarang ada cewek juga, si Atika itu kan. Ya mana kalau sekarang, waktu itu belum ada. Iya. Kalau ini kita ngomongin Temenan Sama Nasib ya. Temenan Sama Nasib itu novel dulu bukan sih? Iya. Seingatku. Atau ada sebelumnya, ada lagi sebelum itu? Enggak sih. Berawalnya emang dari buku. Itu adalah novel? Iya. Apa ya itu novel apa bukan sih namanya? Mungkin semacam autobiografi. Iya, tapi gue bikinnya kayak seringan mungkin gitu. Maksudnya untuk memperkenalkan ini loh Aci gitu. Di situ juga maksudnya isi-isinya cerita-cerita yang kalau gue jadiin materi stand up kayaknya belum kuat gue bawain gitu. Entah dari segi lucunya atau juga dari emosinya. Kayaknya gue belum bisa deh menangani kalau gue cerita ini nih emosinya gue belum bisa menanganinya gitu, harus seperti apa gitu. Itu apa deal bukunya datang dari penerbitnya dulu atau Aci ngajuin? Aci emang dari dulu sering nulis, bahkan punya blog sendiri gitu. Oh ya. Ya itu isinya kayak nggak tahu ya di mana dulu tuh kepikirannya aneh juga sih kalau dipikir-pikir. Memperkenalkan diri, memperkenalkan ya kehidupan gue seperti apa gitu, bahkan keluarga gue, sifat-sifatnya gue tulis gitu di blog itu gitu. Sampai sempat waktu itu saking suka nulisnya gitu bercerita, gue ikutan yang 30 hari bercerita. Oh ya. Jadi gue selalu kirim tuh setiap hari. Nanti ada tema-temanya gitu kan. Gue kirim bahkan gue posting di blog gue sendiri gitu. Terus jadinya kayak apa ya buku itu pas ditawarin sih sebenarnya waktu itu, waktu kelar Suca, terus aku ditawarin kayak nulis buku yuk gitu. Wah gue pengen banget sih nulis buku gitu, kayak itu kan karya yang maksudnya ada fisiknya ya. Kalau blogspot tuh kayak cuman digitalnya doang gitu. Terus akhirnya gue mau, tapi itu semua tertunda dari zaman 2016 sampai akhirnya itu kalau nggak salah kemarin rilis tahun 2020 atau 2021 ya, Aci lupa. Kenapa lama? Karena ya so sibuk aja kayaknya. So sibuk sampai ada wah anjir ini kapan kelarnya gitu. Sampai bertanya. Pokoknya kayaknya waktu Aci udah mulai kuliah semester 6 buku itu akhirnya terbit tuh. Kuliah semester 6 bukunya rilis, terus kayak akhirnya kelar juga gitu. Sama ini sih, tapi menurut gua cukup waktunya. Kenapa? Karena akhirnya gue bisa menceritakan itu semua di buku. Coba kalau misalkan gue rilisnya setelah Suca gitu, kayak apa yang menarik dalam hidup gue gitu. Tapi kan setelah maksudnya waktu berjalan sampai akhirnya 2020 baru rilis, ya jadinya ceritanya makin banyak gitu, dan pengalaman hidupnya makin ada lagi gitu, nambah. Tapi berarti kalau itu dari 2016 lah katakanlah, slogannya itu berarti udah lama ya, Temenan Sama Nasib itu. Nah, justru baru. Pas mau dirilis bukunya. Sebenarnya kalau soal nasibnya, jadi sebenarnya mungkin kalau yang penawaran pertama dari penerbitnya itu aku emang belum tahu mau ngapain, belum, cuman pengen sekedar cerita dan perkenalan ini tuh seorang Aci Resti gitu. Tapi lagi-lagi kayak tapi apa yang mau dikemas, dan merekanya juga kayak nodong dong, maksudnya kayak apa yang mau lu kasih ke mereka gitu. Ya itu masih samar-samar lah gitu Aci jawabnya gitu. Terus
Sampai akhirnya pas udah tahu nih mau ngapain di buku itu, sampai akhirnya kan Aci yang ngehubungin lagi tuh si penerbitnya. Terus bang, gue udah tahu mau ngapain gitu. Gue bakalan cerita kalau gue tuh udah berdamai sama nasib gitu. Premisnya tuh itu, berdamai sama nasib. Sampai akhirnya ketemu, nyari-nyari judul bukunya apa ya gitu. Sampai akhirnya kepikiran ya itu, temenan sama nasib kali ya gitu. Kayaknya ini juga gitu apa. Soalnya kalau berdamai dengan nasib tuh kayak yang bukan gua gitu, kayak kayak Firsa Besari gitu atau siapa gitu kan. Ya udah yang ini aja kali ya, temenan sama nasib. Terus si penerbitnya juga bilang, gimana kalau berteman dengan nasib? Kayaknya bukan gua juga gitu. Karena masih terlalu baku gitu kan. Akhirnya udah jadinya temenan sama nasib. Dan di dalam buku itu gaya penulisannya juga kayak Aci ngomong gitu, pakai gua, karena harusnya gue kan. Ya gue bagunya. Ini tuh gua gitu. Sampai ada sedikit perdebatan lah kayak, ini serius nih gua gitu. Kenapa nggak gue? Soalnya gua itu kalau dalam bahasa Indonesia kan gua. Iya benar. Artinya maksudnya ya karang yang ada lubangnya, ya bisa kita masukin gitu, batu-batu yang berlubang gitu-gitu. Tapi kalau gue bukan Aci, gue bilang gitu. Gue emang udah kebiasaan gue, dan alhamdulillahnya mungkin karena nggak tahu feeling aja ya bang. Pas bukunya rilis, orang-orang beli, baca, mereka bilang kayak ada Acinya yang ngomong gitu di situ. Karena emang udah, ya udah itu buku gue gitu. Ternyata bisa ya dengan EYD yang tidak benar. Sejujurnya takut kayak diomelin gitu sama penulis. Diomelin Ivan Lanin gitu. Iya. Nggak masalah sih. Tapi ini ya, apa namanya, kan temenan sama nasib itu ada sampai YouTube segala macam. Itu berkembangnya. Kalau IP-nya apa sih istilahnya ya? Kalau judulnya itu Aci yang punya berarti ya? Iya. Aci yang bikin. Waktu itu sempat ada kayak diskusi juga sama Bang Rijal gitu. Maksudnya minta masukan, gimana kalau ini, gimana kalau gini gitu. Akhirnya maksudnya dia juga ikut membantu kayak ini aja bagus gitu. Ya itu tadi yang si berdamai dengan nasib dan temenan sama nasib ini. Terus secara IP aku yang punya, aku udah daftarin gitu. Sampai akhirnya dulu tuh sempat Koko, ini kenapa awal mulanya kenapa podcast ya? Jadi Koernas itu menjanjikan, katanya buku ini akan dijadikan film. Oke. Padahal gue kayak, janganlah udah gitu, lu aja kok gitu, jangan ngajak-ngajak orang gitu. Terus, tapi dia berpikir kembali terus kayak, jangan film deh, series aja gitu. Dia bilang, yang bener yang mana nih kata gue. Terus series, terus akhirnya ya, tapi maksudnya kami sama-sama sibuk gitu. Koernas sibuk apa, gue juga sibuk apa waktu itu. Karena bentrok sama Imperfect the series juga kan, jadi kayak ya mau apa, brainstorming ide-idenya juga susah gitu, nggak ketemu waktunya. Sampai akhirnya dibikinlah podcast. Dia bilang, gimana kalau podcast dulu gitu. Kata gue, kenapa lama-lama turun ya? Dari film, series, podcast, lama-lama jadi buku lagi nih kata gue. Terus habis itu bikinlah podcastnya, karena waktu itu Priska juga baru masuk manajemen HH Corp kan. Dia bilang ya untuk meng-highlight komika HH Corp, gimana kalau kita bikin podcast. Nah kebetulan waktu itu emang YouTube tuh baru dibangun tuh, YouTube-nya HH Corp. Ya Koernas pengen gue punya program sendiri lah dengan IP yang sudah ada gitu. Akhirnya bikin dah tuh si temenan sama nasib. Priska akhirnya ikut juga, maksudnya kita jadi hostnya berdua gitu, karena kayaknya mungkin secara garis nasib kita mirip-mirip gitu. Udah cewek terus apa ya, bekerja untuk keluarga gitu. Terus sama-sama, nggak sama-sama ditinggal bapak ya, tapi maksudnya tapi orang tuanya tinggal satu gitu-gitu. Akhirnya kita bikin sampai akhirnya
berubah tuh formasinya kan. Hmm. Karena ternyata gue mau nyoba, dan Koyanes juga mau nyoba gimana kalau tanpa bintang tamu. Oh. Makanya kenapa ada Neneng dan Boah. Yang secara tektokan nih kita harusnya dapat gitu. Dan iya benar gitu, akhirnya pas dicoba lebih better dari gue sama Priska gitu. Ternyata gue sama Priska tektokannya kurang cocok gitu. Gue nggak tahu karena tipe jokes kita beda apa gimana, tapi gue ngerasa nggak cocok aja gitu. Dan itu kan maksudnya kayak ya nggak bisa dipaksain ya gitu. Akhirnya kita bertiga deh sama Boah sama Neneng gitu. Ya gue ngajak, gue turut memilih mereka sih gitu. Kayak Koyanes juga nanya, lu mau sama siapa nih kalau misalkan bisa tektokan gitu secara komedi dan ngobrol gitu. Kayaknya sama Boah oke kok, gue mau nyoba gitu. Terus satu lagi siapa ya, dibilang gitu. Siapa ya? Nah, waktu itu emang karena gue lagi sering main sama Neneng lah gitu, jadi kayak coba Neneng kali ya kok, gue bilang gitu. Emang lu deket sama dia gitu? Iya, nggak deket-deket banget, tapi kadang suka, maksudnya kalau ngobrol sama dia gue nyambung, gue bilang gitu. Ya udah coba, akhirnya dicoba deh bertiga. Terus jadi deh si Temenan Sama Nasib yang poin 2 season 2 atau season 2. Iya. Berarti emang cocoknya sama Boah dulu ya? Sama Boah. Sama Boah tuh kayak, karena gue ngerasa ya, gue ngeliat Boah tuh gue yang dulu tau. Iya tau, kayak dia tuh gue yang dulu, gue sepolos dia anjir dulu gitu. Terus cuman Boah lebih daerah ya gitu ya. Gue nggak tahu, maksudnya ini bukan merendahkan suatu daerah, tapi beda emang beda gitu. Gue sama Boah tuh, tapi gue nggak senora Boah ya. Tapi gue tololnya kayak dia tuh dulu begitu gitu. Jadi kayaknya gue nyambung deh sama nih anak gitu. Akhirnya ya sempet beberapa kalau misalkan ada event stand up gitu ketemu sama Boah gitu. Akhirnya dicoba deh sama Boah gitu. Ternyata cocok gitu. Ya tipe materinya juga kan mirip-mirip gitu, Betawi-Betawi. Apa nyablak-nyablak gitu-gitu. Ya cuman bedanya mungkin diksi-diksinya dia lebih kocak karena kita nggak tahu ternyata ada bahasa itu gitu. Karena dia tinggal di Cikarang kan. Mengalami sendiri. Iya. Momen yang paling berkesan apa sih waktu di season 2 itu? Yang Temenan Sama Nasib season 2. Apa yang bikin kayak klop banget gitu bertiga? Mungkin karena kita pembahasannya lebih intens ya. Karena kan yang emang pengen di highlight tuh si Temenan Sama Nasibnya ini gitu. Karena yang gue rasain ketika season 1 itu kan gue harus nanya-nanya narasumber gitu kan. Tapi kadang nggak tahu ya itu kemampuan gue yang tolol apa gimana, tapi kayak gue tuh nggak bisa ngarahin ke si nasib ini gitu. Malah ujung-ujungnya kayak karir lagi nanyanya gitu. Apa pencapaian yang udah didapat dan kedepannya mau ngapain gitu, balik lagi ke situ gitu. Karena gue tipe orang yang kalau ngobrol soal nasib gini sebenarnya kan gak etis juga ya, misalnya kita ngundang bintang tamu nih, tiba-tiba ngomongin nasib gitu, kayak kadang gimana gitu. Sampai akhirnya di season 2 ini itu lebih intens gitu. Gua, Neneng dan Boah ini lebih intens ngomongin si nasib-nasib yang kita alami. Ya karena itu tadi nggak ada narasumber gitu, dan kita mencoba untuk jadi teman yang dekat di situ sampai akhirnya mungkin beneran dekat gitu kan, karena kita jadi maksudnya ngobrol gitu. Jadinya si Temenan Sama Nasib ini dan apa yang pengen gue sampein ke yang nonton itu tersampaikan. Iya, tersampaikan gitu. Nyampe juga ada di titik itu gitu akhirnya gitu. Karena ngelihat komentar-komentarnya Bang, kayak orang-orang tuh, oh iya gue juga suka kayak gitu tuh gitu. Gue juga ternyata semangat ya kalian para pejuang keluarga gitu-gitu. Jadi ada
feedback yang enak banget ya, maksudnya energinya tuh jadi gimana gitu gua ngerasanya. Banyak curhat juga ya di sini. Iya, banyak curhat, bener. Ya diketawain juga akhirnya nasibnya gitu kan. Tapi kenapa dia bungkus tapi? Itu karena Koernas lagi. Oke. Pokoknya dia yang memulai, dia yang menyudahi. Gue kan ngikut aja. Iya. Koernas tuh bilang kemarin tuh YouTube-nya Hahakor sebenarnya ya jalan mah jalan gitu, viewsnya masih ada gitu. Cuman ternyata kita nggak bisa segede itu di YouTube gitu. Dan ya udah kayak udahlah yuk kita bukan YouTubers kata dia gitu. Mending kita fokus yang lain gitu. Karena juga kan di Hahakor tuh ada beberapa program ya di YouTube-nya gitu. Sampai punya dia sendiri pun bungkus gitu. Karena ya balik lagi mungkin karena dia juga udah terlalu sibuk atau jadwalnya emang udah susah gitu kan. Karena kalau yang Koernas itu yang Inframe harus nentuin jadwal narasumber gitu-gitu kan jadinya repot tuh pasti. Nah, yang gue juga akhirnya keikutan gitu kayak si Temenan Sama Nasib ini akhirnya bungkus. Sebenarnya dia nanya dulu ke gue, nggak apa-apa gak kalau bungkus gitu. Terus gue bilang, terserah lu kok gitu. Nggak sih, nggak kayak gitu. Gue bilang kayak, gue nggak apa-apa, gue ikut aja gitu. Cuman kalau misalkan emang, tapi secara apa ya? Tujuan sebenarnya gue udah puas kok, gue bilang gitu. Gue udah bisa menyampaikan apa yang gue pengen lewat si Temenan Sama Nasib ini gitu. Dan brandingan itu tuh udah diketahui orang gitu dengan adanya podcast itu gitu. Karena kan kemarin buku juga sempet ya gitu aja gitu selewatan gitu kan. Karena cetaknya cuma sedikit dan itu juga masih ada gitu beberapa sisanya gitu. Jadi nggak terlalu gimana gitu. Nah si Temenan Sama Nasib ini cukup dikenal lah sama orang-orang gitu. Jadi ketika gue kadang kalau ketemu orang bahkan waktu itu sempet yang promo agak lain di Malaysia, dia bilang aku penonton kamu di podcast Temenan Sama Nasib, dia bilang gitu. Wow iya gitu, lu tahu bahasanya, gue bilang gitu. Iya tahu gitu sedikit dia bilang gitu. Wow. Seneng sih, maksudnya ternyata ada juga ya. Iya. Yang nonton, padahal kan dia bisa nonton yang lain ya. Nonton podcast Malaysia apa gitu. Iya, atau Ipin gitu kan. Nonton lokal. Iya. Berarti pengennya nggak bungkus sih sebenarnya, pengen lanjut ya. Pengennya sih lanjut gitu, cuman karena gue setiap ini ya bang tapping gitu. Ngobrolin nasib-nasib itu kayak rilis aja gitu. Ya, stress relax ya. Kayak ya makanya gue ngelihat Bang Awe sama Bang Pican ya kayak seminggu sekali dan dia menceritakan apa-apa yang terjadi pada seminggu terakhir gitu. Kayak anjir lu enak banget. Maksudnya bisa cerita semuanya gitu. Kayak nggak habis-habis pasti ininya ceritanya gitu. Entah itu sedih, entah itu lucu ya kan pasti bisa dikeluarin gitu. Nah pada saat bikin Temenan Sama Nasib gue juga ngerasa kayak gitu sih, maksudnya wah tema ini gue suka lagi ngebahasnya gitu, jadi gue excited gitu. Ya beberapa tema gue selalu maksudnya akhirnya bercerita dan mengeluarkan apa yang gue pernah alami gitu pada tema bahasan itu. Jadinya kayak lega aja gitu kalau habis tapping gitu, tapi ya udah mau gimana gitu. Dan Koernas juga harusnya ngerti dan maksudnya tahulah mana yang terbaik gitu nanti buat kita ke depannya gitu. Kalau komen-komen negatif kayaknya akhir-akhir banyak ya, makin banyak ya. Komenan negatif dari netizen. Netizen soal? Ya kalau yang masuk ke Temenan Sama Nasib. Gue nggak baca sih. Nggak ada ya? Tapi kalau misalkan Bang Indra tahu, maksudnya ada gitu? Enggak sih, kayaknya ada kayaknya ya. Pasti ada sih. Iya. Tapi hiraukan atau diabaikan. Kalau komen negatif itu sempet waktu itu si Neneng yang di
yang nyuseran. Iya, kenapa? Karena dia tuh terlalu kayak ngomelin Boah dan gua. Kenapa? Nggak tahu, gua nggak tahu. Maksudnya siapa tuh yang ketawa? Maksud gua gini, kan gua kadang emang suka emosi, tapi gue tahu nih timingnya di mana dan kapan gitu kan. Nah si Neneng ini kadang kesel mulu bawaannya gitu. Nah maksudnya jadi penonton kayak, apaan sih lu kesel mulu bawaannya gitu-gitu kan, si Boah kasihan mau cerita gitu-gitu yang. Jadi mungkin itu ini kali ya Bang, menurut gue itu kayak fenomena lu ngefans terhadap satu member gitu. Misalkan yang komen itu emang ngefans sama si Boah aja nih. Iya. Jadi si Nenengnya dikasih komen kayak gitu gitu. Iya. Ngapain sih lu ini? Jadi kan kayak, anjir lah dia kan idola gue, kenapa sih lu selak mulu kalau dia ngomong kayak gitu-gitu. Itu sempat terjadi, cuman kayak akhirnya ya waktu itu sempat Neneng juga bikin video kayak, lu tahu gak berada, malah ngomel juga gitu responnya gitu. Nah aku kayaknya lihat yang itu deh. Mana tahu tuh aing ngomong pakai bahasa Sunda kan. Gua ngomong nih sama 2 orang tolol gitu-gitu. Maksud gua, tapi emang kadang susah direm sih maksudnya. Nah itu karena mungkin udah terlalu sering ketemu gitu ya. Jadi ngomong ceplos sampainya lupa kalau kita tuh di kamera gitu. Yang netizen tuh kadang suka gimana nerimanya kan beda-beda ya. Ada yang suka, ada yang ya komennya kayak gitu gitu. Kalau gua sebenarnya nggak apa-apa gitu di komen negatif gitu. Bahkan gua tuh sempet ini loh kayak minta ke Koernes gitu, kok boleh nggak sih gua kayak ngomong jorok atau apa gitu kalau gua keceplosan gitu. Boleh, tapi kayaknya itu nggak adil buat Neneng dan Boah karena dia berkerudung, dia harus menjaga sosok itunya. Iya juga sih gitu, karena gue juga maksudnya gue udah siap gitu loh, kayak yang terserah lu mau bilang gue apa gitu. Maksudnya karena tidak ada, maksudnya ya mungkin yang dijaga etikanya gitu ya tetap gitu, tapi kan maksudnya secara moral tuh kayak gue kagak ada gitu. Kayak ini nggak ada yang harus dipikirin gitu kalau gua. Ini pertanda terlalu dekat nggak sih? Emang dekat aja gitu, kayak ngobrol tanpa kamera berarti. Iya, jadi kayak yang terlalu dekat nih, nggak bisa nih. Tapi kalau di dunia nyata emang diomelin mulu nggak sama Neneng? Ya nggak juga kan? Iya. Cuman gue kan gak mau ribet ya, gue diem aja. Yang kadang cekcok ya si Boah sama dia gitu. Maksudnya gue juga, lu berisik lu berdua gitu. Kadang kalau dia pada debat gitu. Terus ya si Boah juga iya manut-manut aja kadang kalau diomelin. Yang sebenarnya lebih emosian tuh si aslinya ya, si Neneng aja gitu. Gitu. Secara umur tuh kalian setara ya? Sebaya? Iya harusnya Aci 27, Neneng kalau nggak salah 26. Kenapa? Terus si siapa? Boah tuh 24 apa 23 apa 24 gitu. Paling ini. Dia paling bontot. Remaja, iya. Oke, tarik sedikit. Kan kayaknya karirnya banyak ya yang dijalani ya. Ada stand up comedian, ada aktor juga, ada host podcast, ada penulis buku. Yang paling bikin happy yang mana sih sebenarnya? Yang sekarang. Oh yang sekarang? Oh sorry sama ini musisi. Maksudnya yang bikin happy sekarang kan? Iya. Ya kalau dikontemplasikan kayaknya ini yang paling bikin happy dari semua dah. Gue paling happy tidur lagi. Itu bukan happy. Gue apa ya? Mungkin kalau sekarang stand up sama nyanyi kali ya. Karena gue ngerasa itu rilis gue jadinya gitu. Ya jadinya gue sekarang mikir deh. Kayaknya rilis gue adalah ngobrol sama orang dah gitu. Maksudnya abis ini juga nih gue kayak recharge aja gitu, kayak energi gue balik lagi gitu. Terus kayak apa ya? Ya jadinya bikin gue happy aja gitu kalau abis ngobrol sama orang gitu. Ya kalau nyanyi ya karena mungkin hal baru kali ya, jadi
nggak tahu nanti ke depannya gimana. Ya. Itulah Apa kenapa bikin Temenan Sama Nasib yang special show ya. Itu ada stand up dan ada nyanyinya. Ya, Gitu. rencananya seperti itu. Ya. Dan emang ya udahlah dibocorin aja gitu, emang gue pengen nyanyi dan gue pengen stand up gitu. Tapi sebenarnya lebih ke dominan stand up-nya gitu. Gimana ya ngomongnya? Sebenarnya beririsan sih gitu, karena lagu-lagu Aci sama materi-materi stand up Aci ya soal nasib semua gitu. Terutama ada beberapa premis di show nanti yang ada di buku sebenarnya, tapi gua rewrite. Jadi mungkin buat yang beli bukunya nanti, terus nanti bikin spesial apa, nanti datang ke spesial show Aci kayak, oh ini gue pernah baca nih gitu, tapi emang tapi beda gitu. Karena kan yang tadi Aci bilang kan, buku itu ditulis karena gue tuh kayaknya belum sanggup bawain materi-materi ini sebagai materi stand up gitu, karena cuma bisa Aci tulis gitu. Nggak tahu nanti gimana gitu, bahkan sampai akhirnya jadi lagu gitu. Tiba-tiba kayaknya ini dibikin lagu boleh juga gitu. Oke, berarti Aci dari bikin buku katanya masih premis doang, masih terus kemudian bikin show ini, berarti kemampuan stand up-nya dirasa udah makin oke. Kalau menurut gua pribadi, nggak tahu ya kalau misalkan orang yang nonton. Kalau menurut gua pribadi, dari gua yang dulu itu berkembang sih. Berkembang dan ya akhirnya gua maksudnya nulis materi yang bisa tuh dari yang personal gitu. Dan di Temenan Sama Nasib ini gue pengen ngebuktiin itu gitu. Gue kemarin sempat nonton si Bang Indra juga kan di sini gitu, kayak mungkin dia bisa jadi untuk saat ini kayak role model gue gitu, kayak enak aja gitu, bisa loh dia ngejalanin hidup kayak gitu. Terus dan dia kan di show-nya nanti mau kayak ngasih tau lah gitu, dia yang baru tuh kayak apa gitu. Nah di show gue juga, tapi gue nggak kayak gitu, cuman gue lebih ini sih Bang, kayak menutup si Temenan Sama Nasib ini. Maksudnya gue pengen bikin sih, gue emang beneran temenan sama nasib gitu, sampai akhirnya gue nggak ngebahas nasib itu lagi gitu. Gue capek gue bahas keluarga mulu gitu. Dan kasihan juga bapak sama bapak gue diomongin mulu, kayaknya rasa-rasanya dia tuh kayak anjir, sedih juga jadi kalian ya gitu. Walaupun dapet royaltinya, tapi dapet royaltinya. Iya. Oh ini bakal terakhir berarti, maksudnya nggak bahas keluarga lagi. Oh kayak di Jambore kan bahas Poa ya kan, maksudnya nah kayak gitu. Betul. Aku tuh kayak nggak tahu ya, dari dulu orangnya suka tantangan gitu kan. Kayaknya gue bisa deh jangan zona nyaman terus gitu kan. Iya gak sih, zona nyaman gak sih kalau materi kita gitu-gitu terus gitu. Terus gue tuh nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini kayak ngerasa kalau gue tuh kalau misalkan ada masalah dari keluarga gitu, gue tuh udah nggak ada rasa apa-apa lagi, kayak kosong, nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak bisa ketawa gitu, kosong aja, kayak anjir ini perasaan apa gitu, gue bingung sendiri gitu. Sampai akhirnya gue kayak pikir-pikir, apa gue terlalu ikhlas gitu, apa gue terlalu bersyukur gitu kalau hidup gue udah kayak gini gitu. Sampai akhirnya gue nggak peduli tuh abang gue kenapa, bapak gue kenapa. Sampai akhirnya kayaknya, nah terakhir kan gue bawain materi keluarga di Stana Fest 2023. Itu juga gue paksa Bang, karena gue ngerasa gue males bahas keluarga lagi, tapi karena kepepet kan. Iya. Premisnya adanya itu. Karena kepepet kayak, aduh gue bawain materi apaan ya. Tapi maksudnya kan kombut dulu dong sebelum bikin materi, maksudnya
sharing gitu. Gue lebih seringnya kalau sharing sama Bang Rijal. Gue ke dia, boy gue nggak tahu gue mau bahas apa. Gue bawa beberapa premis dan bahkan ada materi yang udah jadi. Menurut lo yang menarik yang mana gitu? Gue minta saran. Ya dia bilang bahas keluarga. Aduh jangan keluarga dong, gue udah bosen banget, gue bilang gitu. Ya tapi ini yang kalau misalkan premis keluarga, lu bisa cepet karena di Stand Fest cuman 7 menit waktunya, 8 menit, 8-10 menit. Lu berharap apa gitu dengan materi-materi yang ini gitu, yang lama setupnya gitu-gitu. Anjir ya juga tapi ya lo terus gue mikir ya udah ini apa ini terakhir gitu kali ya gitu. Dan materi itu kan gue banyak tuh materi keluarga dan emang nggak disambungin gitu. Ya udah itu pada Stand Fest itu gue bikin materi baru kan tentang keluarga itu. Terus sampai akhirnya gue mikir kayaknya mungkin udah waktunya deh gue bahas yang lain gitu. Karena terbukti gitu dari kemarin gue bahas Woah di Jambore, gue bisa gitu. Jadinya bisa nih gue gitu. Nggak usah, yuk gitu. Akhirnya sih dan ada perasaan yang tadi gue bilang juga kan kayak kosong gitu rasanya. Apa mungkin itu ya panggilan alam, gue nggak tahu gitu kan, kayaknya lu udah deh bahas. Mungkin itu doa dari abang sama bapak gue juga kayak udah dong tolong gitu. Jadinya gue kayak yang ya udah yuk sih Temenan Sama Nasib ini kita bungkus dengan show yang dimana ada stand up-nya, dan gue juga maksud mungkin bisa jadi gue terakhir ngebahas keluarga karena gue udah tahu ke depannya gue mau bahas apa dan gue udah tahu judul show berikutnya apa. Ya. Terus ditambah gue bermusik gitu karena itu kayak ini aja sih sebenarnya penebusan rasa bersalah gue sama orang-orang yang udah gue omongin dalam materi gue, terutama abang sama bapak gue ya. Karena kan di materi-materi stand up gue sangat sebal sama mereka gitu, sangat emosi gitu. Tapi ya lagi-lagi keluarga gitu, kita kadang ya pulang ke dia gitu, walau rasanya kayak nggak pulang ya. Tapi ya keluarga gitu, lu mau sampai kapan juga nggak bisa. Ini, akhirnya gue mencoba untuk bermusik juga. Berarti kalau aku simpulin ini ya, berarti pengen merasakan perasaan sebagai keluarga lagi, bukan kayak seniman yang resahnya itu kayak resah keluarga pengennya. Iya, pengennya itu aja. Nggak kosong lagi kayak, oh kok nggak ada rasanya ya gitu. Iya, gue pengennya itu aja. Pengen kayak, ayo dong kayak dulu lagi dong gitu. Gue tuh terakhir sedih nggak tahu ya kapan gitu. Bahkan kemarin gue nonton film yang sedih tuh Wild Robot. Orang-orang kan katanya pada nangis. Gue cuman menggenang gitu kayak anjir gue lagi kenapa nih gitu. Sampai maksudnya coba dong kasih rekomen gue film-film yang sedih gitu. Gue kayaknya lagi gila ada gitu maksudnya. Iya anjir, gue tuh nggak bisa nangis bang dari kemarin. Nggak tahu kenapa kayak apa ada yang salah dari gue gitu. Apa itu saking kosongnya gitu, makanya ayo dong ada lagi dong apa gitu. Bukannya gue menantang Allah buat ngasih gue cobaan ya Allah maaf gitu. Cuman kayak gue nggak tahu ini perasaan apa, gue juga masih bingung. Kayak makanya mungkin gue pelan-pelan perbaiki gitulah. Dan gue juga sebenarnya ya maksudnya kayak apa ya, ngerasa cukup sih. Gue kayaknya cukup deh ngomongin keluarga gue gitu. Gue pengen orang-orang fokus sama gue deh gitu, jangan tahu keluarga gue gitu. Gitu. Tapi akan ditutup di Temenan Sama Nasib ini ya? Iya. Untuk terakhir kalinya. Itu flow-nya gimana tuh? Kalau ada nyanyinya, ada stand up-nya, apa diseling-seling atau nyanyi di belakang gitu? Apa rahasia gitu? Selang-seling. Selang-seling? Iya. Jadi gue pasti akan menceritakan kenapa lagu itu dibikin. Dan itu makanya kenapa tadi Aci bilang materinya beririsan, karena itu proses pembuatan lagunya tuh
ketika gue misalkan nulis materi nih tentang bapak gue gitu, terus kayak tapi ini kalau ini terlalu galak sih gue sama bapak gue gitu, gue kasih ini deh, gue bikinin lagu deh yang dinetralisir ya. iya biar dinetralisir gitu ya. Maksudnya lagi-lagi kan itu komedi ya, maksudnya masalah itu gue sampein untuk rilis gue, tapi itu gue coba ketawain dan gue bagi ke teman-teman supaya tujuannya adalah supaya teman-teman mungkin bisa kayak gue gitu, maksudnya kalau ada masalah ya ketawain aja nggak sih gitu, jangan dibikin stres, jangan dibikin down. Tapi kita kan nggak tahu ya kemampuan orang segimana gitu, cara dia menyimpan di hatinya gimana gitu, ya itu yang gue lakuin gitu. Makanya nanti di show Temenan Sama Nasib semoga pesan itu juga ke bawah gitu, maksudnya nyampe gitu ke teman-teman gitu. Beliaunya bakal ada nggak? Gue kurung di dalam rumah. Nggak boleh nonton. Nggak boleh nonton. Jangan nonton ya. Gue sempet kepikiran sih apa gue ajak ya apa enggak gitu. Tapi dari dulu ya kalau Aci tuh kalau maksudnya kalau show apapun gitu kayaknya nggak pernah ngajak keluarga deh, kecuali yang Suca doang tuh, karena kan itu emang tiba-tiba anjir mereka datang sendiri gitu. Ya namanya mendukung anaknya dan keluarganya gitu kali ya. Cuman kalau selama show kayaknya nggak dulu ya. Ya oke. Oh, mereka nggak nonton. Tapi kalau lagu pasti gue kasih tahu ke dia. Pak Aci bikin lagu iya, benar, gitu. Oke, ini udah bisa diinfoin ya show-nya? Udah. Oh, boleh kalau gitu dipromoin ke kamera. Oke. Silakan. Jadi buat teman-teman yang dengerin bahas show, semoga berkenan buat datang ke nggak special show sih, ya show stand up komedi dan musik oleh gua Aci Resti, namanya Temenan Sama Nasib. Akan diadakan tanggal 18 Januari 2025 di Gedung Kesenian Jakarta. Tiketnya 222 tiketnya 222 berapa sih? 225. Ya, 225.000. Kalau yang tribun 175.000 aja. Dan itu nanti akan ada kayak bundling sama buku gua dan mungkin merchandise. Nanti infonya di Instagram gua aja. Iya. Tiketnya juga bisa dibeli di Instagram ada ya? Iya, tiketnya bisa beli di websitenya event.hhhcorp.com. Iya. Gitu. Ada penampil lain? Openernya Yono Bakri sama Haryadi Wahui. Iya. Karena menurut gue mereka adalah orang-orang yang beneran udah bisa temenan sama nasib juga. Oh, iya. Bisa dilihat dari materi-materinya ya. Terus MC-nya Bang Aji sama Kang Soleh, karena gue percayain mereka udah sering membawakan acara musik dan komedi dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Aci Resti. Sukses untuk persiapan show-nya. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih.